warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Hafidah Amalia dan rekan saya Ayu Fitriani. Kita dari jurusan Agroteknologi Universitas Gunadarma. Di video ini, kita akan melakukan pengamatan dan menjelaskan tentang sel gabus pada tanaman singkong. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak videonya! Tumbuhan merupakan organisme multiseluler yang terdiri atas berbagai jenis sel yang mana mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Fungsi sel tumbuhan yaitu yang pertama mengatur seluruh aktivitas tumbuhan, yang kedua yaitu berperan secara langsung dalam proses tumbuh kembang tumbuhan, yang ketiga yaitu menyimpan dan membawa sifat genetik tumbuhan, dan yang keempat yaitu menyusun serta menjaga bentuk tubuh tumbuhan. Sel tumbuhan terdiri dari nukleus, dinding sel, sitoplasma, membran sel, retikulum endoplasma, vakuola, badan Golgi, ribosom, mitokondria, dan plastida. Sel tumbuhan memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi, umumnya berukuran mikroskopis, yang artinya hanya dapat dilihat di bawah pengamatan mikroskop. Pada tumbuhan tingkat tinggi, tersusun dari sejumlah sel, baik sel hidup maupun sel mati. Sama seperti yang dilakukan oleh rekan saya, Hafidah, di lokasi yang berbeda, saya akan mengamati sel tumbuhan pada tanaman singkong, yaitu sel gabus yang terdapat pada batang tanaman singkong. Yuk teman-teman, kita simak videonya dengan baik ya. Let's go! Setelah kita ambil batang singkong, lalu kita sayat tipis menggunakan cutter pada bagian tengah batang singkong, yaitu tempat sel gabus. Sel gabus adalah bagian dalam batang singkong yang disayat tipis baik membujur maupun melintang. Sel gabus Manihot utilissima yang dipotong melintang berbentuk heksagonal. Sel yang satu dengan sel yang lainnya tersusun rapi dan rapat. Di dalam dinding sel terlihat kosong. Sel gabus tumbuhan Quercus-Suber termasuk sel mati karena sudah tidak mempunyai inti sel dan sitoplasma, sehingga ruang selnya nampak kosong. Struktur sel gabus pada batang singkong atau batang ubi kayu adalah berbentuk segi enam. Pada pengamatan menggunakan mikroskop, terlihat dinding sel, ruang antar sel, sitoplasma, vakuola, dan nukleus. Jaringan gabus dibentuk oleh kambium atau velogen. Sel gabus bagian dalam merupakan sel hidup yang disebut veloderm. Bagian luar berupa sel-sel mati disebut dengan filem. Sel epitel rongga mulut mempunyai batas-batas sel yang lebih jelas antara sel selaput gabus dengan sel epitel rongga mulut.
Sel gabus pada batang singkong berbentuk kokus, heksagonal, dan pentagonal. Tidak memiliki inti sel karena tidak ada aktivitas di dalamnya. Organel yang dapat ditemui yaitu dinding sel dan ruang sel, di mana fungsi dari dinding sel itu sendiri yakni sebagai pelindung, pemberi bentuk yang tetap dan pembatas antara sel satu dengan yang lainnya. Sedangkan ruang sel berwarna putih dan terlihat kosong. Sel gabus sering disebut dengan sel mati. Sekian ya penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Bye!